ucapan untuk berbicara dengan self talk dengan diri kita sendiri. Bahasanya begini, ya. Mulai hari ini, ya, harus ada kata mulai hari ini, ya. Mulai hari ini saya akui saya telah berbuat kesalahan dan saya akan memperbaikinya. Ya, jadi ucapkan itu dengan powerful. Ya. Maka begitu kita ucapkan, gitu ya, itu insya Allah pikiran kita jadi lega. Dan yang ketiga, nah sekarang ketika kita sudah mulai positif ya, sudah mulai progres gitu, yaitu kenali potensi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Awir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kita sudah masuk pada TOT NLP yang ke-38. Dalam TOT NLP yang ke-38 ini, kita ambil topik terapi atasi rasa rendah diri. Ya, sekali lagi, terapi atasi rasa rendah diri. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong like, subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik berikutnya yang lebih menarik lainnya, kalian akan dapat pemberitahuan dari saya. Oke, terima kasih guys. Kalian sudah like dan subscribe. Jadi, rasa rendah diri, ya, atau yang sering disebut sebagai inferiority complex, ya, adalah perasaan tidak mampu, ya, yang muncul karena seseorang sudah merasa yakin bahwa dirinya itu lebih jelek, lebih buruk, secara fisik, mental, intelektual, dan lain sebagainya dibandingkan orang lain. Nah, ini penyebabnya dulu mungkin ya sama keluarganya, sama orang yang lebih dewasa, sering dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara yang lain yang lebih sukses. Nah, gimana cara mengatasinya? Nah, ini cara mengatasinya ada 7 ini ya. Yang pertama ya, jangan membandingkan diri dengan orang lain, ya sudah selesai kan gitu ya. Jadi menurut American Psychological Association ya, jadi psikologi membandingkan gitu ya, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain disebut sebagai social comparison ya. Jadi social comparison ini dilakukan gitu ya, dilakukan oleh seseorang dengan cara membandingkan dirinya gitu ya dengan orang yang dianggap pencapaiannya di atas kita. Gitu. Sebenarnya bawah sadar orang tersebut yang membandingkan tadi itu sebenarnya maksudnya baik. Ya, dia ingin menjadi seperti orang-orang yang dianggap lebih tinggi itu sebenarnya seperti itu. Tapi seringkali ya, karena dan development itu emosi kita membajak gitu ya. Dari membajak diri kita, ya. Jadi nggak usah lah ya, jadi nggak usah membandingkan ya. Ini yang pertama ya. Jadi tidak usah membandingkan dengan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua terima dan maafkanlah kekurangan Anda sendiri itu. Ya. Jadi Anda maafkan saja. Ya. Jadi ini ada istilahnya itu ada banyak memang orang itu ada beberapa orang itu yang istilahnya unforgiveness ya. Jadi tidak punya kemampuan untuk memaafkan dirinya sendiri. Ya. Jadi ini definisinya ini ya, Washington ya, itu sebuah kombinasi dari emosi-emosi negatif yang tertunda, gitu ya. Jadi ada emosi yang
yang mengendap di masa lalu itu tertunda, tidak ada penyelesaian, ya, tidak mengatasi itu, ya, seperti misalnya pernah membenci seseorang atau disakiti seseorang, dikecewakan, membenci orang itu, ya, seperti itu. Jadi rasa bencinya itu dia tidak bisa menghilangkan, ya, tidak bisa damai. Kemudian dengan kepahitan masa lalu, ya, kan orang itu kan ya dalam hidup ini kadang-kadang kita ini kan pernah mengalami sebuah penderitaan, kegagalan itu kita tidak bisa memaafkan itu, ya, kegagalan di masa lalu itu. Jadi ketidakmampuan untuk memaafkan itu yang bermasalah, gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya adalah kita terima saja lah. Ya. Kan kalau seandainya kita sendiri yang merasa, gitu ya, melakukan kesalahan itu tidak usah terlalu membebani diri, ya. Maka ucapkan begini, ucapan untuk berbicara dengan self talk dengan diri kita sendiri. Bahasanya begini, ya. Mulai hari ini, ya, harus ada kata mulai hari ini, ya. Mulai hari ini saya akui saya telah berbuat kesalahan, ya. Diakui itu kesalahan saya akui perbuatan salah, ya. Dan saya akan memperbaikinya, ya. Jadi ucapkan itu dengan powerful, maka begitu kita ucapkan itu, ya, itu insya Allah pikiran kita jadi lega, ya. Kalau kita sudah bisa memaafkan diri sendiri, jadi kita terima semua keburukan, kejelekan, ya, dosa kita terima, ya, kita terima, kemudian kita maafkan, ya. Nah, maka setelah itu kita bersih, jernih, kita bisa punya pandangan positif tentang diri kita sendiri. Maafkanlah atau terima semua kekurangan, semua kesalahan diri Anda di masa lalu. Oke. Dan yang ketiga, nah sekarang ketika kita sudah mulai positif, ya, sudah mulai progres gitu, yaitu kenali potensi diri, ya. Tapi kita untuk melakukan yang ketiga ini tadi 1, 2 harus sudah kita lakukan, ya, 1, 2 kita lakukan, kemudian yang ketiga baru kita sekarang bergerak ke depan, gitu ya, berprogres ke depan, yaitu kenali potensi diri. Nah, teman sekalian, untuk mengenali potensi diri ini ada metode yang sekarang ini sudah sangat simpel dan andal, dan itu apa namanya, menggunakan teknologi, ya. Jadi dia sifatnya apa namanya, seperti mesin seperti itu, ya. Ya seperti dalam gambar di bawah ini. Nah, seperti itu itu seakan ada kuadrannya. Jadi otak yang di atas gitu, ya, yang kuadran 4/1 itu, ya. Itu adalah yang di atas, ya, otak atas itu adalah yang sebelah kanan itu intuiting, kemudian yang sebelah kiri adalah thinking. Ya, dan yang bawah itu yang sebelah kanan adalah feeling. Ya, kemudian yang sebelah kiri adalah sensing. Nah, kemudian ada otak tengah di situ namanya insting. Ya, tadi Steven tadi kan dari kata sensing, thinking, intuiting, kemudian feeling. Ya, di situ kalau kita bisa katakan mulai dari thinking gitu, ya. Thinking itu adalah kuadran keempat itu, ya, adalah orang-orang yang analitis, ya, logik gitu, ya, pinter gitu, ya. Itu adalah orang thinking. Kemudian yang nyebrang sebelah kanan, intuiting, adalah orang yang punya kreativitas, inovatif, ya, dia mulai apa namanya, visi-visi yang bagus gitu, ya, punya intuisi yang bagus ke depan seperti itu. Kemudian turun itu feeling, ya, itu adalah emosi, kemampuan orang untuk mengakses orang lain, ya. Kemudian yang sebelah kiri sensing, itu biasanya adalah orang-orang yang pekerja keras gitu, orang rajin gitu, ya. Orang yang aktivitas fisiknya luar biasa. Nah, kemudian yang insting itu dia memiliki keempat-empatnya, ya. Tapi dia hanya masing-masing 25%. Jadi thinkingnya 25%, intuitingnya 20%, feelingnya 20%, dan sensingnya 25%. Nah, itu memang harus langsung nanti klik aja di Google, langsung konsultasi dengan konsulernya, ya. Biayanya tidak mahal, tidak sampai Rp500.000. Nah, sekarang yang keempat adalah temukan passion of life, ya. Apa itu passion of life? Nah, ini penting. Kalau Anda merasa jadi orang rendah diri, ya, merasa nggak punya prestasi apa, nggak punya kemampuan apa, itu cari saja sesuatu yang kalau Anda mengerjakan itu betul-betul fulfilling, ya, asik banget, pokoknya begitu. Ini bukan hobi, ya, bukan hobi. Ini karena ini bisa
Kalau hobi itu kan Anda tidak dibayar gitu ya, karena itu kesukaan Anda ya. Hobi musik, hobi badminton, ya, hobi manting itu kan nggak dibayar. Kalau passion itu bisa juga Anda dibayar gitu ya. Jadi kalau Anda melakukan pekerjaan di mana pekerjaan itu membuat Anda workaholic gitu ya, membuat apa begitu fulfilling ya, sampai loss gitu ya. Jadi kalau sudah kerja mengerjakan itu sudah loss ya. Nah itu namanya passion ya. Maka Anthony Robbins mengatakan gitu yang namanya passion adalah lose yourself in what you love. Jadi sesuatu yang kalau sudah Anda lakukan itu diri Anda nggak penting, menjadi loss, hilang ya. Tapi sudah begitu fokus ya, begitu fulfilling terhadap apa yang Anda lakukan itu. Nah, teman sekalian, saya sudah siapkan ya video ya. Di situ Anda tidak hanya menemukan passion of life, bahkan sudah saya siapkan skor ya. Jadi Anda bisa mengukur berapa tinggi passion of life Anda ya. Maka silakan nanti klik di channel YouTube saya juga ini Mindset Entrepreneur 5 Amir ya. Jadi sekali lagi Mindset Entrepreneur 5 Amir ditambah Amir itu soalnya supaya bisa langsung path-nya mengarah ke apa? Video saya itu ya. Soalnya itu sudah lama sekali videonya. Oke ya. Tadi yang keempat adalah temukan passion of life Anda. Sekarang yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini kita sudah action lebih hebat lagi. Jadi kalau Anda merasa jadi orang ini nggak percaya diri, minder, rendah diri, itu maka carilah coach. Ya, pertama cari coach dulu. Apa coach itu? Ya, coach adalah orang yang bisa menggugah awareness, ya, kesadaran, bongkar mental block Anda, ya, mendevelop mindset Anda, ya. Kadang-kadang coach juga bisa memberikan hard skill ya, seperti misalnya gimana caranya komunikasi, bangun relationship dan seterusnya. Nah, itu coach. Nah, apa mentor? Nah, kalau mentor ini adalah seseorang tokoh gitu yang ingin Anda tiru, ingin Anda teladani, ingin Anda cloning gitu ya. Anda ingin menjadi orang itu dalam arti skillnya ya, seperti orang itu. Anda ingin mendapatkan keunggulan-keunggulan orang itu pada diri Anda, skill-skill orang itu. Nah, itu disebut mentor. Maka kalau mencari mentor itu ya, itu yang persis dengan keahlian atau profesi yang ingin Anda apa namanya, yang ingin Anda miliki pada diri Anda. Misalnya, Anda bermimpi ingin jadi jago otomotif misalnya atau mau bisnis otomotif, maka mentor Anda juga harus sama gitu ya. Dia satu line produk dengan Anda, juga dia orang otomotif tapi sudah hebat, sudah sukses. Gitu ya. Itu misalnya. Atau Anda seorang pengusaha kuliner gitu ya, pengen sukses, maka cari mentor juga pengusaha kuliner. Ya. Seperti itu. Anda pengen jadi politisi, boleh ya, cari politisi yang hebat, yang idola Anda, maka jadilah asistennya ya, tukang bawain kopernya, bahkan kalau supirnya gitu ya, dekati dia. Itu adalah mentor. Ya. Jadi penulis buku dan seterusnya. Nah, kalau dengan saya bagi Anda yang pengen jadi motivator, pengen jadi coach ya, trainer seperti saya bisa menjadi coach Anda sekaligus mentor Anda. Ya, silakan kita lanjut komunikasi ini. Silakan pelajari YouTube saya, ya, simak YouTube saya, kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan ya di komen itu. Oke ya. Ini yang kelima, jadi carilah coach dan mentor. Nah, kemudian yang keenam, itu ya, kalau Anda jadi orang yang merasa rendah diri, maka justru jangan sembunyi, tetapi malah keluarlah, bergaulah dengan orang banyak. Ya udah, walaupun di sana hanya ikut mendengarkan, tidak apa-apa. Yang penting setiap hari itu selalu Anda berhubungan dengan orang, berkomunikasi, bergaul setiap hari. Ya, di kantor pun juga Anda suka nyambangi orang-orang, menyapa dan sebagainya. Yang juga supaya nanti dalam Anda itu bergaul dengan teman-teman, ya saudara dan sebagainya, supaya menyenangkan. Gimana caranya orang senang pada Anda, ada trik komunikasinya. Nah, karena trik komunikasi ini sangat banyak materinya, maka sudah saya siapkan ya. Jangan khawatir. Saya sudah siapkan e-course ya, e-course di Gramedia Academy ya. Nah, di sana
Anda sekalian tidak hanya belajar bagaimana sukses pergaulan, bahkan kalau Anda yang punya profesi sebagai marketers itu Anda bisa juga belajar bagaimana mendekati konsumen ya, approach ya, approach pada konsumen, kemudian closing penjualan gitu ya, presentasi bisnis, negosiasi, mengajar, mentraining dan seterusnya. Maka silahkan nanti hubungi lewat WA, itu nomornya adalah 0877 931 03435. Sekali lagi silakan hubungi lewat WA 0877 931 03435 dan sangat murah guys, hanya Rp200.000 ya. Sekali lagi Rp200.000 Anda akan mendapatkan 8 paket ya. Dan ada juga buku pengantarnya. Tapi bukunya juga harus beli sendiri, tapi bisa beli lewat online ya. Ada bukunya. Jadi lebih lengkap lagi di bukunya. Bukunya juga cuma 50 ribuan. Oke ya. Kemudian sekarang yang terakhir, yang ketujuh ini saya berikan bonus pada Anda sebuah terapi namanya Swiss Passion. Terapinya banyak guys, tapi ini saya berikan satu aja ya, supaya waktunya nggak terlalu panjang, namanya Swiss Passion. Dan ini Swiss Passion ini saya berikan pada Anda kalau sekiranya Anda ini mau presentasi misalnya dalam rapat atau mau diminta untuk memberikan sambutan seperti itu ya. Nah ini kalian merasa rendah diri ya, ini supaya nggak demam panggung, saya berikan terapinya. Oke ya. Jadi gini, dari di situ bisa Anda baca itu ya. Nah, ini langkah pertama Swiss Pattern itu. Jadi langkah pertama buatlah gambaran atau visualisasi. Visualisasi itu menggambarkan, ya, membayangkan pada diri Anda sendiri gitu ya, membayangkan situasi yang akan kali Anda hadapi di situ ya. Misalnya tadi tantangannya ya, challenge-nya adalah mau naik panggung ya, mau bicara di publik. Ya, seperti itu. Nah, maka sekarang langkah pertama ini bayangkan benar ya, memang sedang ya seakan-akan gitu ya, tarik nafas dulu ya, kemudian lepaskan, tarik nafas, lepaskan, kemudian bayangkan seolah-olah Anda sedang berjalan ke atas panggung ya, membuat visualisasi ya. Kemudian kalian seakan-akan saat itu sedang melihat berkeliling, ya kan kita semua melihat seperti itu ya, melihat di di bawah panggung gitu banyak orang di situ. Nah, pada langkah satu ini ya, perhatikan ya, perhatikan, cermati, rasakan, dengarkan apa yang terngiang-ngiang di situ ya. Kemudian cari apa sebenarnya yang membuat Anda grogi itu apa di situ ya. Ketika di atas itu, apa ketika Anda memandang audiens ya, atau ketika kalian melihat begitu banyaknya orang ya. Nah, ini kita berikan coding ya. Ya, jadi perasaan itu, perasaan grogi ketika melihat penonton atau hadirin itu kita beri coding namanya Q-picture. Ya, sekali lagi Q-picture. Oke ya. Kalau sudah kita beri coding, kita masuk langkah kedua. Ya. Nah, pada langkah kedua ini sama. Jadi Anda bayangkan Anda naik ke atas panggung, tapi Anda saat itu yakin dan penuh percaya diri. Ya, saat itu ya. Bayangkan, wah dengan gagah, dengan jalan yang percaya diri ya, langkah yang penuh dengan confident gitu ya, kalian naik di atas panggung. Nah, sekarang situasi yang kedua ini, langkah kedua ini kita beri coding juga, ya namanya decide picture. Nah, jadi Anda sudah punya coding ya, tadi coding ketika berjalan di atas panggung, ya, dalam keadaan tidak percaya diri, dalam keadaan rendah diri. Sekarang yang kedua, naik panggung lagi, tapi dalam keadaan yang penuh percaya diri. Seperti seorang tokoh ya, seperti itu. Kita berikan coding namanya decide picture. Oke ya, jadi sekarang Anda punya dua gambar ya, yang sudah Anda simpan. Oke. Baik, sekarang kita kalau sudah punya dua gambar, kita masuk ke langkah ketiga. Nah, ketiga,
Anda ambil Q picture. Ya, ingat ya, Q picture tadi adalah situasi yang Anda tadi tidak percaya diri, ya, coding yang pertama tadi, ya. Nah, sementara masih ada satu lagi gambar namanya decide picture, ya. Ada dua gambar ya tadi ya. Nah, sekarang yang Q picture tadi itu buatlah agak kecil, mengecil gitu ya. Kemudian yang satu lagi yang decide picture, yang tadi coding gambar yang Anda percaya diri tadi, itu Anda buat besar, kemudian buatlah decide picture yang gambar besar tadi menimpa Q picture. Yes! Ya, seperti itu. Jadi tumbukkan yang besar menjadi ada yang kecil gitu ya. Nah, jadi Anda sudah bisa merasakan gitu ya bahwa gambar yang besar tadi, yang decide picture tadi, yang penuh percaya diri tadi menimpa Q picture. Nah, tapi ketika Anda tadi menimpakan gambar yang percaya diri tadi, coding 2 tadi, yang Q apa namanya, yang decide picture tadi itu, ketika menimpa ya gambar yang Q picture yang nggak percaya diri itu tariklah nafas ya dari mulut, kemudian teriakkan, wos, bless, gitu ya. Nah, timpakan seperti itu. Oke, teman sekalian, ini adalah sebuah terapi ya untuk membenturkan ya antara anchor ya. Jadi anchor yang tidak percaya diri, anchor rendah diri dengan anchor yang percaya diri. Dan menurut Robert Dill itu, jadi kalau ada dua anchor yang bertabrakan, ya, yang satu anchor negatif, ya tadi yang nggak percaya diri, dengan anchor positif yang penuh percaya diri, itu ditabrakkan, maka biasanya itu yang hancur itu adalah, yang kalah adalah yang angkor negatif. Oke teman sekalian, selamat praktekan. Nanti kalau masih ada yang tidak jelas, silahkan tulis di komen di bawah ini, akan saya jawab. Oke, sampai ketemu lagi pada TOT NLP yang ke-39. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.